Sama berjumpa kembali bersama kami dalam pembahasan buku sekolah sahabat kita, masih dalam judul besarnya Injil dalam kitab Galatia, di mana kita akan melihat panggilan dari Paulus menjadi hamba Tuhan, dan dia dapat diubahkan dari yang tadinya tidak mempunyai kerendahan hati, dari yang tadinya ingin menganiaya umat-umat Tuhan, tapi dia setelah dipanggil, dia menjadi juru kabar Tuhan. Dan kita dapat mempelajari pelajaran yang sangat luar biasa, di mana kita pun bisa dapat digunakan oleh Tuhan untuk menjadi juru kabarnya di akhir zaman ini. Sebelum kita membahasakan pelajaran ini, kami mengundang saudara-saudara untuk berhenti jenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul, bawa Alkitab kita masing-masing, agar kita dapat membaca bersama dalam pelajaran kita. Mungkin ayat-ayat yang akan kami bagikan, kita akan baca bersama-sama. Kita akan masuk pada judul Kesatuan dalam Keragaman. Kita bisa baca dalam Galatia 2 ayat 1-10. Paulus mengatakan bahwa saudara-saudara palsu menyusup masuk, yaitu mereka yang menyusup ke dalam, menyeludup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhamba kita. Dalam Galatia 2 ayat 4, di mana kita akan membaca Galatia 2 ayat 1-10. Galatia 2 ayat 1-10, judulnya Paulus diakui oleh para rasul. Kemudian setelah lewat 14 tahun aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Tuhan tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemerintahan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang yang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Kebebasan sebagai gambaran pengalaman orang Kristen merupakan konsep penting bagi Paulus. Dia menggunakan kata itu lebih sering dibanding para penulis lain dalam Perjanjian Baru. Dan dalam kitab Galatia, kata bebas dan kebebasan muncul berulang kali. Namun kebebasan bagi orang Kristen berarti kebebasan dalam Kristus. Ini adalah kesempatan untuk menghidupkan satu kehidupan penyerahan tanpa rintangan kepada Tuhan. Yang mencakup kebebasan dari perbudakan nafsu dosa. Roma 6, kita bisa baca dalam Roma 6. Kebebasan dari tuntutan hukum, Roma 8 ayat 1 dan 2. Kita dapat bebas dari kuasa maut, 1 Korintus 15 ayat 55. Jadi pelajaran kita yang sangat luar biasa yang kita akan pelajari. Bagaimana kita akan hidup bebas dari dosa tersebut. Bagaimana kita sudah diberikan pengampunan daripada Tuhan, memberikan kita keselamatan itu. Tuhan memberikan kita keselamatan itu, dan bagaimana cara kita menyambut akan keselamatan itu. Paulus juga saat ini membawa kita untuk mengerti bagaimana kita bilang mana sudah bersatu dengan Kristus. Maka kehidupan lama kita, kehidupan yang penuh dengan dosa itu akan kita tinggalkan.
hari ke hari kita akan diperbarui. Siapa yang tidak mau memiliki kebebasan di dalam hidupnya? Kalau sebuah negara menginginkan akan kebebasan itu, yaitu mereka harus merdeka. Di sebuah rumah tangga, bagaimana kita memberikan kebebasan kepada anak-anak kita, tetapi ada syarat-syarat yang kita mereka harus ikuti. Inilah yang dibawakan oleh Paulus, bagaimana Tuhan kita juga memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih apa yang baik, apa yang jahat. Itulah pilihan masing-masing kita. Tapi setiap pilihan kita akan mendapatkan risiko atau konsekuensi yang ada. Dan di sini Paulus membawa kehidupan kita, bagaimana pengalaman orang Kristen merupakan konsep penting bagi Paulus, di mana bebas untuk menyampaikan akan kabar Injil itu. Kerinduan bagi Paulus di waktu yang lalu, karena pada saat Paulus bertobat, banyak sekali yang masih ragu akan ajaran dari Paulus, termasuk para murid-murid Yesus, karena mereka menentang akan Paulus. Hanya yang disebut rasul itu yang mengikuti akan yang diurapi oleh Yesus, yang mengikuti akan Yesus. Namun Paulus ini sebelumnya dia ada penganiaya umat-umat Tuhan. Dan ini ada penolakan. Tapi ingat, pada saat kita membaca pelajaran kita di dalam Galatia 2 ayat 1-10 mengatakan bahwa pada saat itu murid-murid Tuhan, mereka mengadakan persatuan dari keragaman mereka, dari pelajaran demi pelajaran. Kalau pelajaran kita sebelumnya menyatakan bahwa setiap apa yang disampaikan oleh Paulus, dia ingin membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dan inilah yang membuat keragaman atau kesatuan itu berlaku. Karena kalau umat-umat Tuhan di waktu yang lalu, pada saat mereka mendengar akan perintah atau kabar Injil dari Paulus ini, mereka sangat masih dalam dua jalan, oleh karena mereka masih ragu akan ajarannya, dan mereka apakah ajaran ini benar, dan mereka merasa bahwa pelajaran ini benar, tetapi mereka masih ragu akan siapa yang membawakannya. Dan inilah pada saat dia berjabat tangan dengan Yakobus, dengan Petrus, dengan murid-murid Yesus, rasul-rasul yang telah ditunjuk oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar Injil itu. Itulah bukti bahwa mereka dapat, atau Rasul Paulus juga dapat menyampaikan kabar Injil itu, karena dengan kehidupannya yang setelah diubahkan, dia menyampaikan kesaksian bahwa Yesus itu adalah Mesias. Bagaimana dia membawa kepada satu kesatuan. Kalau kita melihat, walaupun perbedaan pendapat dari para murid-muridnya, tapi pada saat mereka disatukan, kabar Injil Tuhan terlaksana dengan baik. Para rasul mengakui bahwa Paulus telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang yang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus dan untuk orang-orang bersunat. Galatia 2 ayat 7. Hal ini kemukakan tentang sifat kesatuan dan keragaman dalam gereja. Jadi saat ini mungkin kalau kita melihat dalam gereja kita masing-masing, kita datang dari latar belakang yang berbeda-beda, tapi kita akan digunakan dengan satu Injil itu, yaitu Yesus sendiri. Kita akan dipersatukan untuk menyampaikan kabar Injil itu. Kalau dalam gereja kita masih belum ada persatuan, kita harus mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah benar-benar dipulihkan sebagaimana yang Rasul Paulus alami? Apakah kita benar-benar sudah melihat Yesus hidup dalam kehidupan kita? Kita tidak boleh melihat kepada orang lain, tapi kita harus belajar sendiri dari Alkitab, buku Roh Nubuat, yang akan menuntun kita untuk mengerti bagaimana kita akan menjadi umat-umat Tuhan, pembawa-pembawa obor di akhir zaman ini. Marilah kita melihat pelajaran demi pelajaran untuk dapat menuntun kita. Mungkin ini adalah pergumulan saya secara pribadi, pergumulan kami di sini, dan mungkin pergumulan saudara. Tapi marilah kita berkomitmen untuk dapat melangkah, karena saatnya sudah semakin singkat, dan Yesus meminta kita untuk menjadi anak-anaknya. Bila mana kita sudah memilih, marilah kita melanjutkan kabar Injil itu kepada orang lain.
Ya, jadi betapa pentingnya persatuan di dalam Kristus. Ya, dimana di sini kebebasan di dalam Kristus itu mencakup kebebasan dari perbudakan nafsu dosa, kebebasan dari tuntutan hukum, dan kebebasan dari kuasa maut. Ya, jadi bagaimana bukan karena bebas untuk hidup di dunia ini melakukan sesuka hati, ya, tetapi bebas di dalam Kristus. Ya, bagaimana kita mempunyai roh persatuan itu, ya, untuk menjalankan misi yang Yesus telah berikan bagi masing-masing kita. Ya, jadi betapa pentingnya, ya, untuk tidak saling membedakan, untuk tidak saling mengucilkan, tapi biarlah kita mempunyai, ya, kesadaran untuk saling bergandengan tangan. Para rasul mengakui bahwa Tuhan telah memanggil Paulus untuk memberitakan Injil kepada bangsa lain, sama seperti ia telah memanggil Petrus untuk memberitakan Injil kepada bangsa Yahudi. Ya, jadi Paulus dan Petrus, ya, bagaimana Paulus dipanggil untuk memberitakan Injil kepada bangsa yang bukan Yahudi, dan Petrus dipanggil, ya, untuk memberitakan Injil kepada bangsa Yahudi. Ya, jadi sama-sama dipanggil, tapi Tuhan tahu dapat menggunakan mereka sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki di dalam kehidupan mereka masing-masing, yaitu Paulus dengan Petrus. Dalam kedua kasus ini Injil itu sama, tetapi cara penyajiannya tergantung pada orang-orang yang diupayakan untuk dijangkau oleh para rasul. Ya, jadi sudah jelas tersirat dalam ayat ini adalah pengakuan penting bahwa satu rumus yang sama ditunjukkan untuk didengar secara berbeda dan memiliki kekuatan yang berbeda dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda juga. Justru kesatuan inilah yang merupakan dasar persatuan Kristen. Ya, tepat seperti kesatuan dalam keragaman. Ya, jadi ini bagaimana Tuhan memanggil kita dengan panggilan yang sama. Tapi Tuhan tahu talenta kita ini berbeda-beda. Talenta yang Tuhan titipkan kepada kita, bagaimana kita bisa gunakan untuk menyampaikan akan kabar kebenaran ini kepada orang lain. Ya, mungkin ini tidak membeda-bedakan, ya, tapi bagaimana Tuhan ingin supaya menyatukan hati setiap umat-umatnya. Pada saat Yesus datang ke dunia ini, ya, bagaimana Yesus memilih akan ke-12 muridnya, mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Bagaimana Yesus mempunyai beban, Yesus mempunyai pergumulan ingin menyatukan hati daripada ke-12 muridnya. Ya, ini adalah pekerjaan yang tidak gampang, ya, atau pekerjaan yang tidak mudah untuk dilakukan, mempersatukan, ya, ke-12 daripada murid ini. Ya, tapi bagaimana Yesus mau, ya, untuk mempersatukan mereka. Ya, tapi Yesus harus berkorban. Ya, Yesus harus berkorban di dalam kehidupannya sehingga murid-muridnya ingin bisa bersatu. Ya, mungkin di dalam kehidupan kita setiap harinya, ya, kita juga harus berkorban, mungkin berkorban waktu, berkorban akan uang kita, mungkin berkorban segalanya, ya, untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan kita. Ya, bagaimana kita bisa melakukan itu dengan tuntunan Tuhan, bagaimana penuh dengan penyerahan. Ya, karena dikatakan ini tidak mudah untuk kita lakukan. Oleh sebab itu betapa pentingnya untuk berdoa. Ya, di dalam kehidupan Yesus, ya, kehidupannya penuh dengan doa. Ya, doa itu sangat penting, ya, untuk menyatukan setiap hati daripada umat-umat Tuhan untuk bersatu. Ya, kembali lagi bagaimana kita harus menuruti akan setiap perintah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Baik itu di Alkitab, buku-buku roh nubuat, itu sangat penting untuk kita pelajari setiap harinya. Disitulah akan menolong kita apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sama sebagaimana Paulus dengan Petrus ini. Ya, terlebih di sini dipelajari tentang Paulus. Ya, bagaimana Paulus mau digunakan. Dia mau untuk dipakai oleh Tuhan. Ya, sehingga pada saat Paulus dipanggil, bagaimana Paulus dibutakan. Ya, dia di dalam kegelapan yang betul-betul sangat gelap. Ya, tetapi bagaimana terang itu, ya, memancar di dalam kehidupannya. Sehingga Paulus pun dapat memancarkan terang itu kepada setiap orang. Kemudian di sini katakan, seberapa terbukakah kita seharusnya terhadap metode-metode penginjilan dan bersaksi yang membawa kita keluar dari zona nyaman? Apakah ada beberapa untuk
bentuk penginjilan yang mengganggu Anda atau saya sendiri? Jika ya, apa sajakah itu? Mengapa itu mengganggu Anda dan saya? Dan mungkinkah Anda dan saya harus lebih berpikir terbuka tentang hal-hal ini? Ya, jadi bagaimana ini adalah suatu pertanyaan di dalam masing-masing pribadi kita. Bagaimana kita harus menjawab itu? Apakah saya berada di zona zaman ini hanya untuk mementingkan diri saya dan semuanya hanya saya dan saya? Ya, kita harus tanyakan itu dalam kehidupan kita. Ya, kita harus tanyakan, Tuhan, bantu saya untuk keluar dari semuanya ini. Ya, saya ingin melayani-Mu Tuhan dengan apapun itu caranya. Pakailah saya hari ini Tuhan, sehingga saya boleh menjadi berkat bagi orang lain. Inilah yang Paulus lakukan ya di dalam kehidupannya. Yang tadi dia hanya mementingkan diri, yang tadi dia hanya mengandalkan diri sendiri. Sekarang Paulus ditempa ya untuk mempedulikan orang lain, untuk berkorban bagi orang lain. Inilah yang harus kita doakan ya kepada Tuhan dengan kesungguh-sungguhan. Ya, dimanapun kita berada, kita harus nyatakan bahwa kasih Tuhan itu begitu luar biasa di dalam kehidupan masing-masing kita. Dan kalau kita melihat kesempatan yang telah Tuhan berikan untuk kita pilih saat ini, marilah kita gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Di mana Rasul Paulus pun mengatakan kepada kita, karena itu sempurnalah sukacitaku, dengan ini hendaknya kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, dan satu jiwa dan satu tujuan. Jadi kita mempunyai satu jiwa. Kalau kita mau mengandalkan Kristus dalam kehidupan kita, kalau kita mau dipersatukan, maka kita akan sehati sepikir dalam satu kasih, yaitu kasih Kristus, dan satu jiwa, yaitu jiwa Kristus, dan satu tujuan, yaitu kerajaan surga. Marilah kita saling bergandengan tangan. Mari kita mulai berkomitmen untuk mengambil kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Kalau kita melihat saat ini kita di negara kita masing-masing, mungkin ada di negara-negara yang tidak diberikan kebebasan untuk beragama. Tapi kalau kita saat ini, kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti perbaktian atau membacakan firman Tuhan. Marilah kita gunakan kesempatan itu. Karena ada satu saat nanti kita tidak akan mungkin bisa membacakan firman Tuhan itu. Bagaimana mungkin kita akan bertahan kalau firman Tuhan itu kita tidak bacakan dan kita tidak resapi dalam kehidupan kita. Kita harus mempunyai komitmen hari ini untuk mempelajari akan kebenaran Tuhan, sehingga kita mempunyai pegangan sendiri. Jangan kita hanya mendengar dari orang lain, tapi kita mempunyai fondasi yang kuat bersama dengan Kristus, sehingga kita akan dipersatukan dalam tali kasih Kristus, dan kita akan menyampaikan kabar sukacita itu kepada orang lain. Mari kita mengingat bahwa waktunya sudah sangat singkat. Tuhan rindu agar bukan kita saja yang diselamatkan, tapi semua orang ini dapat diselamatkan. Oleh karena itu, mari kita gunakan talenta-talenta kita untuk menjalani kehidupan kita melalui mengabarkan Injil dengan apapun caranya. Mari kita gunakan itu hanya untuk kepujian dan kehormatan bagi nama Tuhan. Dan biarlah kita berkomitmen hari ini, mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain, dan teruslah memiliki iman sebagaimana yang Yesus miliki, di mana dia tidak menggunakan kekuatannya sendiri, tapi dia menggunakan kekuatan daripada Bapaknya, sehingga dia dapat memenangkan setiap pertandingan di dalam dunia ini. Dan kita pun pasti akan menang bila mana kita bersatu dengan dia. Dan biarlah ini menjadi motivasi kita hari ini, dan kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.